Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1443. Setelah meningkatkan nafas naga langit, tidak hanya kekuatan naga langit meningkatkan kekuatan Si Feng, tetapi juga meningkatkan kelincahannya. Si Feng mencapai Hell Knight hampir seketika, mengacungkan Abyssal Blade dan Killing Ray saat dia mengeksekusi Swords Orbit. Galaksi bintang berkilauan di sekitar Si Feng, terjalin saat mereka membombardir Tuan Yang Agung, yang baru saja bangkit kembali. Meskipun standar tempur ksatria neraka berada di alam pemurnian setengah langkah, itu adalah anak-anak di mata Si Feng. Dia dengan mudah menangkap titik buta monster itu dan lintasan serangannya. Si Feng bisa dengan mudah menghindari serangan Hell Knight, tapi dia memilih untuk memukul mundur mereka sebagai gantinya. Sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan naga langit, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari seorang tuan besar pada level yang sama. Oleh karena itu, dia lebih kuat dari ksatria neraka. Jika dia memilih untuk menghindari serangan yang masuk, dia hanya akan mengurangi kesempatannya untuk memberikan damage. Boom, boom, boom. Cahaya pedang demi pedang berbenturan dengan pedang besar ksatria neraka, dampak yang dihasilkan memaksa tuan besar mundur dan mencegahnya menstabilkan posturnya. Setelah 6 serangan berturut-turut, ksatria neraka kehilangan cengkeramannya pada senjatanya saat pedang besar itu terbang dari tangan monster itu. Tiada. Si Feng mengaktifkan Flame Burst, cahaya menyilaukan menyelimuti pedangnya. Dia menyerang Hell Knight yang tidak berdaya dengan serangkaian pukulan yang menghancurkan. Minus 164.878. Minus 331.478. Minus 332.015. Semua 15 serangan menemukan tanda mereka, menyebabkan penurunan health power Great Lord dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ksatria neraka telah kehilangan 20% dari health powernya. Sementara itu, kekuatan penghancur yang mengerikan dari Flame Burst mengirim Hell Knight menabrak pintu baja yang membeku, dan mereka bergidik karena benturan. Mengambil keuntungan dari kondisi ketidakmampuan ksatria neraka, Si Feng buru-buru mengaktifkan Lightning Edge. Dia biasanya tidak bisa menggunakan serangan itu dalam pertempuran berkecepatan tinggi karena waktu penyaluran 0,5 detik Lightning Edge, tetapi Hell Knight yang terluka telah jatuh ke tanah. Dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengaktifkan skill. Banyak lampu pedang perak menari di depan Si Feng, membentuk sungai perak yang mengalir menuju ksatria neraka. Minus 244.678. Minus 243.167. Serangan kuat Lightning Edge melumpuhkan Hell Knight sekali lagi. The Great Lord tidak berdaya saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menggigit dagingnya. Setelah 5 detik, ksatria neraka hanya memiliki 2/3 dari health powernya yang tersisa. Meskipun melakukan 2 pukulan yang sukses, Si Feng tidak berniat untuk melonggarkan pelanggarannya. Saat Lightning Edge berakhir, Si Feng muncul di hadapan Hell Knight dan mengayunkan Abyssal Blade ke bawah menuju Great Lord. Namun, Hell Knight dengan cepat merespon. Pada saat kritis, ia mengambil kembali pedang besarnya dan menggunakannya sebagai perisai, menghalangi pedang Si Feng. Sayangnya, saat ia menahan Abyssal Blade, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 9 bayangan pedang yang muncul di sekitarnya. Keterampilan tingkat 2, Shadow Blade. Pada akhirnya, ke-9 bayangan yang diukir pada ksatria neraka, melahap health power Tuan Agung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia kewalahan. Kejutan melintas di mata Countess Cathy Green saat dia melihat Si Feng mendominasi Hell Knight-nya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemain tier 2 yang memiliki level yang sama bisa melampaui Advanced Combat Servant-nya. Bahkan dia tidak bisa melakukannya ketika dia berada di tingkat 2. Menyamar menjadi Tuan Agung yang agung dengan level yang sama sulit untuk kelas tingkat 2. Health power Great Lord terlalu tinggi. Pemulihan pertempuran monster ini saja sudah cukup untuk membanjiri pemain tingkat 2. Namun, Cathy Green tidak mengenali Si Feng sebagai monsternya. Meskipun hanya menjadi pemain tingkat 2, Si Feng menggunakan 3 item legendaris terfragmentasi. Meskipun tidak satupun dari mereka adalah senjata, efek keseluruhannya sangat mencengangkan. Selain itu, ksatria neraka sebenarnya bukanlah Tuan Agung dengan level yang sama. Bagaimanapun, itu hanya memiliki 15 juta health power. Seorang Great Lord level 57 biasa harus memiliki setidaknya 40 juta health power.
Jika bukan karena kekuatan ksatria neraka dan standar tempur yang tinggi, si Feng bisa dengan mudah mengalahkannya tanpa skill berserk. Sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan naga langit, menekan ksatria neraka adalah hal yang mudah. Menarik, sangat menarik, dia telah menahan begitu banyak kekuatannya. Bibir Kati Green melengkung menjadi senyuman saat dia melihat si Feng mencukur health power ksatria neraka. Namun, aku khawatir kekuatan tak stabil dari skill berserk tidak cukup untuk mengalahkan Hell Knight-ku. Ketika health power ksatria neraka turun menjadi 30%, itu melepaskan raungan yang tiba-tiba dan memekakkan telinga. Baju besi peraknya hancur, menyebabkan gelombang kejut yang begitu kuat sehingga bahkan si Feng harus mundur. Saat armor perak jatuh, itu menunjukkan kulit merah milik Hell Knight. Si Feng juga memperhatikan tanda biru tua, tanda dewa di seluruh kulit keras ksatria neraka, memancarkan tekanan yang menakutkan. Api hijau di mata monster itu juga berubah menjadi biru tua, tatapannya yang dingin menyebabkan si Feng bergidik. Ini mengamuk, si Feng terus bertahan saat dia melihat dewa yang agung berubah. Monster ini seperti makhluk yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan ksatria neraka sedetik yang lalu. Mengamuk, Kati Green tersenyum, menggelengkan kepalanya, dia berkata, ini bukan semacam mode berserk. Itu hanya membebaskan kekuatannya. Saya secara khusus membuat makhluk itu memakai baju besi untuk menekan sebagian besar kekuatannya. Pelayan tempur tingkat lanjut tidak seperti monster dan boneka. Mereka berjuang menuju kemenangan di arena kematian pasar gelap. Servant yang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut di arena menjadi servant tempur dasar, sedangkan yang memenangkan 50 pertandingan berturut-turut adalah servant tempur menengah. Seorang hamba tempur hanya akan naik ke peringkat lanjutan setelah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Oleh karena itu, pejuang servant umumnya lebih kuat dari makhluk dengan tingkatan yang sama. Tak perlu dikatakan, seorang hamba pertempuran tingkat lanjut tingkat 3 luar biasa kuat. Inilah mengapa Count dan Countess lain di Kekaisaran Naga Hitam menginginkan hamba tempur tingkat lanjut mereka sendiri. Namun, Advance Combat Servant sangat mahal. Setiap orang adalah jenius tempur. Kebanyakan bangsawan tidak mampu membelinya. Mereka umumnya menetap untuk beberapa servant tempur menengah. Setelah Hell Knight melepas armornya, atributnya mengalami transformasi kualitatif. Pangkatnya juga meningkat dari Tuan Besar menjadi Tuan Besar. Tanpa armor, mobilitas Hell Knight juga meningkat. Sekarang, standar tempurnya telah mencapai Realm Refinement. Aku ingin tahu berapa lama kamu akan bertahan melawannya. Kati Green terkekeh. Sejauh ini, si Feng telah menunjukkan kekuatan lebih dari yang dia duga. Dia telah mendapatkan 100 poin dalam evaluasinya hanya dengan memaksa ksatria neraka untuk melepaskan baju besinya. Namun, ini hanya menambah keingintahuan Countess, dan dia ingin melihat seberapa jauh pemain ini bisa melangkah. Jadi, ini ujian untuk mendapatkan salah satu dari 7 harta karun. Si Feng tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia melihat Hell Knight perlahan mendekat. Memiliki kekuatan untuk solo seorang Grand Lord dengan level yang sama itu konyol. Selain itu, standar tempur Grand Lord ini setara dengan ahli Realm Refinement. Ketika ksatria neraka mengangkat pedang besarnya, si Feng menarik napas dalam-dalam. Datang. Berteriak, si Feng mengaktifkan pembebasan pedang tingkat 2, atributnya meroket sekali lagi. Dia kemudian mengayunkan Abyssal Blade untuk menemui pedang besar yang datang. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, percikan api menerangi aula yang gelap. Gelombang kejut yang dihasilkan mengirimkan debu dan puing-puing ke udara. Apa? Mulut Countess berkedut ketika si Feng memblokir serangan Hell Knight. Dia masih menahan. Setelah bentrokan tersebut, Hell Knight terpaksa mundur 5 langkah. Sebaliknya, si Feng tidak bergerak 1 inci pun. Dia kemudian berlari ke Grand Lord. Meskipun kekuatan si Feng tidak setinggi monster mitik dengan level yang sama setelah mengaktifkan Tool Vault Berserk, dia tidak jauh dari itu. Ksatria neraka, yang hanya seorang Grand Lord, bukanlah tandingannya. Tanpa menggunakan keterampilan apapun, si Feng dengan mudah menerobos pertahanan ksatria neraka hanya dengan orbit pedang. Saat tebasan demi tebasan membelah kulit seperti besi milik ksatria neraka, health power monster itu jatuh. Ketika hanya 1% dari health power ksatria neraka yang tersisa, cahaya keemasan menyelimuti monster itu. Ksatria neraka berubah menjadi aliran asap biru yang mengalir kembali ke gulungan ajaib di tangan Kati Green. Sistem, selamat. Anda telah menyelesaikan tes kedua Kati Green. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1444. Setelah pemberitahuan sistem penyelesaian tes, si Feng menerima pemberitahuan sistem lain. Tanda hubung.
Sistem, evaluasi uji 200 poin. Peringkat evaluasi tes, peringkat SSS. Pemberian 20 poin penguasaan gratis, 5 poin keterampilan legasi, 300 juta EXP, dan kesukaan kontes Cathy Green meningkat sebesar 30 poin. Tanda hubung. Ini hanya ujian, namun itu memberikan begitu banyak poin keterampilan lama. Pemberitahuan sistem mengejutkan si Feng. Umumnya, pemain beruntung mendapatkan 1 atau 2 poin skill legasi setelah menyelesaikan kuis tersembunyi peringkat tinggi, namun ia telah menerima 5 poin setelah memenuhi syarat untuk pencarian. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan hadiah yang melimpah dari pencarian itu sendiri. Tidak kusangka kau benar-benar akan mengalahkan ksatria nerakaku, kau benar-benar petualang yang mengejutkan, Cathy Green, yang berdiri agak jauh, berkata dengan kepuasan. Aku bahkan lebih yakin bahwa kamu bisa mendapatkan item itu untukku. Karena kamu telah lulus ujianku, ambillah ini sebagai hadiah. Mengatakan demikian, Countess mengungkapkan batu permata biru dengan aura dingin. Saat batu permata ini muncul, suhu yang sudah dingin turun lebih jauh. Mana di sekitarnya berkumpul ke batu dalam hiruk-pikuk, membentuk pusaran. Apakah itu? Batu sumber Azure. Si Feng berseru ketika dia melihat batu permata yang memesona di tangan Cathy Green. Domain dewa memiliki banyak jenis batu permata atribut. Namun, batu sumber atribut berada pada peringkat di atas. Batu sumber atribut bernilai ribuan emas, tetapi tidak seperti batu permata atribut, pemain hanya dapat melengkapi satu dari setiap jenis batu sumber. Meskipun batu permata atribut hanya meningkatkan atribut tertentu, batu sumber atribut dapat meningkat 2 atau lebih. Ambil batu sumber Azure sebagai contoh. Tidak hanya meningkatkan fisik sebesar 5% saat dipasang, tetapi juga meningkatkan resistensi es sebesar 20%. Batu sumber Azure bisa dengan mudah mendapatkan 6 atau 7 ribu emas di masa lalu, tetapi hanya orang bodoh yang akan menjual satu. Biasanya, seseorang akan menukar Azure Soul Stone untuk sepotong peralatan epik dengan atribut tinggi. Memang benar. Selain itu adalah batu sumber Azure menengah, kata Cathy Green sambil mengangguk. Dengan item ini, Anda akan lebih mudah mengambil item saya. Anda tidak memiliki resistensi es yang cukup sekarang untuk bertahan di area tersebut. Batu sumber Azure tingkat menengah. Si Feng tidak percaya bahwa Cathy Green sebenarnya sangat murah hati. Atribut Soul Stone dibagi menjadi 4 peringkat, Basic, Intermediate, Advance, dan Peak. Basic atribut Soul Stone saja sudah sangat berharga. Di masa lalu, seorang ahli tingkat atas akan beruntung untuk melengkapi 1 atau 2 batu sumber atribut dasar. Bahkan setelah 10 tahun di domain God, Shadow hanya memperoleh 1 batu sumber atribut menengah. Tidak seperti batu permata, seseorang tidak dapat meningkatkan peringkat batu sumber atribut dengan mensintesis batu dengan peringkat lebih rendah. Harta karun ini hanya dapat diperoleh dari tanah terlarang tingkat 1. Adapun batu sumber atribut dasar, mereka dapat ditemukan di tanah terlarang tingkat 2. Padahal, hanya peti harta karun emas gelap dan bos dengan peringkat mitik dan di atasnya yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Namun, Cathy Green cukup murah hati untuk memberinya batu sumber Azure. Tanda hubung. Batu sumber biru menengah. Hanya satu yang dapat dilengkapi dalam satu waktu. Persyaratan peralatan, level 50. Semua atribut 120. Meningkatkan fisik sebesar 8%. Meningkatkan ice resistance sebanyak 30%. Tanda hubung. Bonus atribut dari satu Azure Soul Stone sudah lebih tinggi daripada tingkat atas, level 50, peralatan Dark Gold. Selanjutnya, itu meningkatkan fisik dan ketahanan es. Setelah menerima batu sumber Azure menengah, dia mengganti salah satu batu permata kekuatan tingkat 3 tanpa ragu-ragu. Apa yang si Feng tidak tahu adalah bahwa Countess bermaksud memberinya batu sumber Azure dasar sebelum dia mengejutkannya dengan penampilannya. Atribut dasar si Feng tidak hanya meningkat setelah melengkapi batu sumber, tetapi kelima inderanya juga dipertajam. Ketika dia pertama kali memasuki aula, dia merasa sedikit kedinginan, tetapi sekarang dia tidak merasakannya sama sekali. Baik sekali, sekarang, saya akan mengirim Anda ke dunia kristal es. Setelah Anda berada di sana, kumpulkan 10 kristal es abadi untuk saya. Bawa mereka kembali, dan gelang waktu adalah milikmu, Cathy Green menjelaskan, mengangguk setuju saat si Feng rileks, tidak lagi terpengaruh oleh suhu ruangan. Tanda hubung. Sistem, Anda telah menerima kues epik dengan peringkat epik dari Countess Cathy Green, dunia kristal es. Konten kues, kumpulkan 10 kristal es abadi dari dunia kristal es. Hadiah misi, gelang waktu.
Tanda hubung. Mengapa ini adalah quest alur cerita utama dengan peringkat epik? Kerutan menarik di bibir si Feng ketika dia membaca pemberitahuan sistem. Misi alur cerita utama dapat memengaruhi kerajaan atau kekaisaran secara signifikan. Efek ini bisa bermanfaat, tetapi juga bisa merusak. Mereka jauh lebih sulit daripada misi lain dengan peringkat yang sama. Meskipun lokasi pencarian bukanlah tanah terlarang di benua domain dewa, dunia kristal es adalah tanah terlarang. Baru sekarang si Feng mengerti mengapa Kati Green memberitahunya bahwa semakin tinggi tingkatnya, semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi di lokasi pencarian. Dunia kristal es adalah dunianya sendiri dan sangat menentang makhluk hidup yang berkunjung. Semakin kuat makhluk hidup itu, semakin banyak penolakan yang akan mereka hadapi. Saat memasuki dunia, berbagai aspek akan berusaha menekan pendatang baru itu. Pada saat yang sama, makhluk asing yang memasuki dunia ini akan memiliki aura yang unik. Sementara itu, semakin kuat aura ini, semakin mudah menarik monster tua dunia kristal es. Bahkan NPC tingkat 5 tidak cocok untuk monster tua itu. Dewa tingkat 6 bahkan tidak diizinkan masuk. Baiklah, aku akan membuka gerbang teleportasi sekarang. Saya hanya bisa menjaga gerbang selama 1 atau 2 detik, jadi Anda harus cepat. Kalau tidak, kamu harus menunggu sebulan lagi sebelum aku bisa membuka gerbang lagi, Kati Green memperingatkan si Feng. Dengan kata lain, si Feng hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang pencariannya. Jika dia gagal, dia harus mendapatkan 5 juta kristal ajaib untuk membeli gelang waktu. Saya mengerti, si Feng mengangguk. Dalam hati, dia merasa jijik terhadap Countess. Pemain lain mungkin tidak tahu apa itu kristal es abadi, tapi dia tahu. Dikabarkan bahwa kristal es abadi mengandung kekuatan abadi. Kekuatan abadi sangat penting dalam membantu NPC mencapai tingkat 6. Di masa lalu, banyak pemain dengan pengawal pribadi emas hitam hanya dapat meningkatkan NPC mereka ke tingkat 5. Karena kurangnya kekuatan abadi, para penjaga ini tidak pernah melewati rintangan terakhir itu. Karenanya, item yang mengandung kekuatan abadi seperti kristal es abadi tidak ternilai harganya di masa lalu. Seseorang hanya bisa memperdagangkan bahan langka atau barang dengan nilai yang sama untuk mereka. Namun, wanita ini ingin dia mendapatkan kristal es abadi dari dunia kristal es. Bagaimana mungkin mereka bisa semudah itu untuk mendapatkannya? Selain itu, dia menginginkan 10 dari mereka. Tapi si Feng tidak peduli sekarang. Zero Win sama sekali tidak dilengkapi untuk mengumpulkan 5 juta kristal ajaib. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan salah satu dari 7 harta karun, dan dengan stigmata emas, dia bisa menggunakan item tersebut lebih baik daripada Kati Green. Setelah si Feng mempersiapkan diri, Kati Green mulai melantunkan mantra. Dengan segera, mana melonjak menuju gerbang baja yang tertutup, perlahan-lahan memaksanya terbuka. Terowongan spasial yang stabil terbentuk di balik pintu yang terbuka. Cepat, Kati Green berteriak. Mengabaikan keadaan lemahnya, si Feng mengaktifkan windwalk dan melompat ke terowongan spasial, meninggalkan aula yang sedingin es.